Belajar hidup slow living di desa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yusiana Yani. Hari ini aku mau membahas tentang belajar hidup slow living di desa. Sebelumnya kita harus membahas dulu apa pengertian hidup slow living. Slow living itu yaitu ketika kita belajar hidup dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh ketenangan, dengan tidak terburu-buru, dengan tidak tergesa-gesa. Apapun yang kita lakukan itu berasa santai. Baik itu dari segi kehidupan kita, dari segi apapun yang kita jalani sehari-hari, itu tuh serba enggak terburu-buru, enggak gerusa-gerusuh, enggak serba panik, tapi serba santai, serba ditekan agar kita enggak stres, agar kita penuh dengan slow lah. Intinya itu yaitu santai, slow. Jadi slow living itu kehidupan yang enggak tergesa-gesa. Slow living di desa adalah impian hampir kebanyakan orang, karena hidup di desa itu menawarkan lingkungan yang lebih tenang, udara yang lebih segar, dan kesempatan menikmati hidup yang lebih santai. Dengan hidup slow living di desa, kita bisa menikmati keindahan alamnya seperti kicau burung, angin sepoi-sepoi, bisa melakukan aktivitas yang kita sukai, misalnya berternak, berkebun, bertani. Bisa meminimalisir stres karena hidup slow living di desa yaitu menekan hidup yang serba gerusa-gerusu dan kepanikan. Jadi kita bisa menekan angka stres dalam kehidupan kita. Namun hidup di desa juga memiliki banyak tantangan seperti aksesibilitas yang terbatas, fasilitas yang lebih sedikit, lapangan pekerjaan yang lebih sedikit juga, dan jarak yang lebih jauh ke kota atau fasilitas lainnya. Kalau suatu hari nanti kalian memutuskan untuk hidup slow living di desa, kalian harus siap apabila di desa itu jarang ditemui yang namanya fasilitas besar seperti mall, seperti bioskop, seperti tempat-tempat perbelanjaan yang besar-besar seperti di kota. Tetapi di desa ya ada tempat fasilitas belanja, cuman tidak sebesar seperti yang di kota-kota. Dan di desa itu, misalnya kalian nggak punya kendaraan pribadi, ketika kalian ingin pergi mengunjungi kota atau mengunjungi saudara yang jauh, itu kurang ada akses seperti ojek online. Kalau di kota-kota itu udah banyak banget ojek online. Kalau di desa itu kalau kita nggak ada kendaraan ya susah. Jadi kita minimal harus punya kendaraan roda 2 lah. Jadi kita bisa pergi kemana-mana tanpa harus merepotkan orang lain, dan kita nggak bisa mengandalkan ojek online. Nah, ini sedikit cerita tentang kehidupan slow living di desa. Sekiranya kalian suatu hari nanti ingin hidup slow living di desa, harus banget pertimbangkan matang-matang, karena walaupun hidup di desa itu terlihatnya nyaman, terlihat tentram, tetapi juga tetap ada plus minusnya. Sekian cerita dari aku. Terima kasih.